Negara Indonesia ini kan negara nggak masuk akal, Pak. Benar-benar nggak masuk akal. 17.000 pulau, coba bayangin. 17.000 pulau, 800 suku, 800 bahasa, kurang lebih. Ada puluhan agama beserta aliran-alirannya, tapi masih tetap berhimpun menjadi satu negara. Nggak masuk akal, Pak. Arab, Pak, Arab. Sukunya sama, bahasanya sama, agamanya bisa dibilang sama, karena Kristennya cuma 4%. Nggak ada agama lain kecuali Kristen dan Islam. Islamnya itu 96%. Sama semua, Pak. Tapi coba lihat, ada Kuwait, Oman, Bahrain, Yaman, Saudi, Yordania. Ini negara perintil-perintil. Kecil-kecil negaranya. Kenapa? Meskipun satu suku, satu bahasa, satu agama, mereka nggak bisa bersatu, Pak. Nah, makanya Pancasila ini, negara Indonesia ini kalau ada di Arab mungkin udah pecah menjadi 25 negara, Pak. Tapi kita kan enggak. Sampai sekarang masih bisa bersatu. Nah, ini kemudian yang harus kita pahami adalah bahwa kemudian kelompok-kelompok yang tiga ini berusaha menggembosi kita semua, Pak, memecah belah kita. NU juga jangan tenang-tenang, Pak. Di dalam itu ngobok-ngobok, Pak. Kelompok Ikhwanul Muslimin ini yang paling bahaya. Ikhwanul Muslimin ini ubudiahnya sama, mereka maulidan juga, tahlilan juga, ziarah kubur juga. Kalau ada yang meninggal dibacain talqin juga. Sama, Pak. Tapi tujuannya tetap khilafah, Pak. Tujuannya tetap khilafah mereka itu. Itu bedanya dengan NU. NU nggak punya tujuan politik, Pak. Tujuan politik NU dan Muhammadiyah ini kan tetap menegakkan NKRI dan Pancasila. Udah sesederhana itu aja tujuannya. Tapi kalau yang lain ingin menumbangkan negara ini dikuasai, lalu kemudian semua dihomogenkan paksa. Sama, Pak. Hizbut Tahrir juga. Padahal kalau mau debat soal khilafah, saya layani 7 hari 7 malam nggak pakai makan, ayo. Kita mau bongkar secara historis. Saya selalu menyuarakan tantangan ini, tapi nggak ada yang mau debat sama saya. Saya nggak merasa pinter, nggak merasa hebat, tapi mari kita permainkan literatur yang disediakan oleh Islam. Kelompok-kelompok penggarong Pancasila ini kan selalu ingin membawakan referensi masa lalu sebagai sistem yang paling ideal hari ini. Itu kan teknik lama, Pak, dalam politik. Ini politik semua ini. Makanya saya paling anti sama politisasi agama ini. Orang Islam, orang Hindu, orang Kristen, orang Katolik silahkan berpolitik, Pak, silahkan. Orang Islam juga harus berpolitik untuk mengawal supaya produk-produk politik tidak keluar dari makosidus syariah. Harus, Pak. Tapi jangan jadikan agama ini sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Karena kata Ibnu Rus, kalau ada penguasa yang menggunakan agama sebagai kendaraan menuju kekuasaannya, kelak kejahatan-kejahatannya pun akan dibenarkan dengan menggunakan dalil agama. Ini Ibnu Rus. Dan akhirnya banyak praktek seperti itu. Banyak, Pak, yang mengatakan saya partai Islam, saya akan memperjuangkan Islam, sayalah Islam, pilih saya. Setelah berkuasa korupsi juga, Pak. Ada itu, gak usah disebut lah.